ればこれはつけない。守れる。感動させて。Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang mejing di pinggir jalan lorong tersebut. Tak lama kemudian dia pun melihat sepasang kekasih yang berjalan melewatinya. Saat mereka sudah melewati si laki-laki itu, tiba-tiba ya, ternyata laki-laki yang mejeng tadi sudah melakukan penculikan kepada sepasang kekasih tersebut. Di mana sepasang kekasih itu bernama Kazuo dan Aki, di mana mereka berdua ini diikat dan mulutnya dipasangkan sebuah alat agar tidak bisa berbicara. Dirasa berisik, si penculik yang kita panggil saja Dr. Gelo itu langsung melakukan penusukan kepada si Kazuo. Aki yang melihat hal itu menyuruh si dokter untuk berhenti menyakiti si Kazuo. Si dokter pun berkata, apakah si Aki mau berkorban untuk si Kazuo? Aki pun menjawab tidak. Dia pun teringat pada pertemuan pertamanya tadi dengan si Kazuo, di mana si Kazuo mengungkapkan bahwa dirinya bogoh atau cinta kepada si Aki. Aki yang ternyata belum siap punya pacar, dia pun mengajak si Kazuo untuk mengenal lebih dekat dulu. 今始まったわけじゃないですか。しかもそのスタート地点。Di sini Aki yang terikat tidak bisa kemana-mana, dia pun terpaksa buang air kecil di celananya. Tak lama, si dokter Gelo itu pun sudah berteleport ke sana dan memakan sarapannya serta diiringi musik opening Attack on Titan yang berjudul The Rumbling agar lebih greget. Di sini, si dokter itu bertanya kepada mereka berdua, sudah berapa kali mereka berdua melakukan HB? Mereka pun menggelengkan kepalanya yang menandakan bahwa mereka benar-benar baru pertama kali bertemu dan belum satu kali pun melakukan hal tersebut. Si dokter pun bertanya, apakah si Kazuo mau berkorban untuk si Aki? Dengan rasa cinta yang tulus dari dalam lubuk hati yang terdalam, Kazuo pun mengiyakan hal tersebut. Di sini, akhirnya si dokter memberitahu bahwa tujuan dia menculik si Kazuo dan si Aki itu adalah untuk memaksa mereka berdua merangsang dan membangkitkan gairah kekopetannya, yang dimana dia ingin dirangsang dengan cara diperlihatkannya seberapa besar perjuangan bertahan hidupnya si Kazuo dan si Aki ketika mereka berdua disiksa oleh si dokter Gelo tersebut. Dan kegilaan pun dimulai.
Di sini, si dokter itu pun membuka celana si Kazuo dan menempelkan selai coklat kepada luka tusukan di tubuh si Kazuo. Kemudian si dokter pun menyuruh si Kazuo untuk melihat tindakannya, yang dimana di sini dia dengan polontongnya melecehkan si Aki tepat di depan mata si Kazuo. Setelah itu si dokter pun memberikan mereka minum. Di sini dia pun berkata kalau mereka berdua bisa menjawab setiap pertanyaannya dengan baik, maka si dokter tidak akan menyumpal mulut mereka lagi. Dan di sini si Kazuo yang ketakutan dia pun berkata kepada si dokter untuk membiarkan dirinya dan si Aki pergi dari tempat tersebut. Hal itu membuat si dokter ngamuk. Dia pun langsung membius mereka berdua. Saat tersadar, terlihat kini posisi mereka terbaring sambil diikat di sana. Di sini si dokter pun melakukan cosplay menjadi Chainsaw Man untuk menggergaji jari-jari tangannya si Kazuo. What the hell? Setelah itu, dia pun menjadikan potongan jari si Kazuo tadi menjadi sebuah kalung dan memberikannya kepada si Aki. Dia pun berkata bahwa itu adalah hadiah dari si Kazuo untuk si Aki. Bapakmu hadiah. Sebaliknya, jari tangan si Aki digergaji juga oleh dokter Gelo tersebut. Di tengah-tengah pemotongan itu, Aki yang ketakutan setengah mati, dia pun berteriak yang membuat si dokter marah dibuatnya. Alhasil, si Aki pun harus dihukum. Kalian tahu hukumannya apa? Hukumannya adalah puting anunya si Aki harus digunting oleh si dokter yang Firaun tersebut. What the hell, man? Setelah itu, si dokter pun lanjut memotong tangan kanannya si Aki. Hal itu membuat si Aki sampai pingsan. Saat tersadar, terlihat luka-lukanya si Aki kini sudah diobati oleh si dokter. Hal itu dia lakukan agar si Aki tidak mati dengan cepat. Kemudian si dokter pun memberikan jari tangannya si Aki kepada si Kazuo. Di sini si dokter pun berkata kepada si Kazuo bahwa jika si Kazuo ingin melihat si Aki bebas dari sini, si Kazuo harus berkorban dan rela mati demi si Aki. Jika si Kazuo setuju, maka si dokter akan menyiksa si Kazuo dan berjanji akan membebaskan si Aki. Kazuo yang memiliki hati yang tulus sama seperti saya itu, dia pun mengiyakan hal tersebut dan rela mati demi si Aki, wanita pertama yang ia cintai, meskipun cintanya itu belum sepenuhnya diterima oleh si Aki. あとは彼女が責める。痛いよ。気にすんな。そんなもんだ人間なんて。
Dan kegilaan babak kedua pun dimulai. Di sini, si dokter langsung membawa paku besar yang akan ia gunakan untuk memaku biji titiknya si Kazuo. Oh my god, biji titik, cok. Dipaku anjing. Nyeri atuh, cok. Ngilu anjing. 切り取るからもう二度とセックスできなくなる。 Setelah itu, si dokter pun bertanya, apakah si Kazuo mau suren? Kazuo yang masih kuat, dia pun menolak untuk suren. Kemudian si dokter pun mencongkel mata kanannya si Kazuo. Di sini, si Aki yang melihat si Kazuo menderita seperti itu, dia pun tak sengaja berbicara, yang membuat si dokter itu ngamuk dan akan menghukumnya. Akan tetapi, Kazuo berusaha menyampaikan agar si dokter tidak lagi menyakiti si Aki. Si dokter yang terangsang dengan perjuangan si Kazuo, dia pun melanjutkan kegilaannya ini dengan memotong titiknya si Kazuo. Anjing, what the hell, man? Udah mah dipaku biji titiknya, terus sekarang dipotong titiknya. Oh my god, damn bro. Film gelo anjing. Ya udahlah, lanjut. Setelah dia memotong titik milik si Kazuo, tiba-tiba dia berteriak dan berkata bahwa dia sudah merasakan klimaks dari sifat kekopetannya. Dan dia berkata juga tidak akan membiarkan si Kazuo dan si Aki mati di tempat ini. Miyashita-san, mau iyo. Yokatta jan. Dan disinilah mereka sekarang terbaring di ruangan pasien. Di sini Aki bertanya kepada si Kazuo, kenapa si Kazuo rela mati demi dirinya. Kazuo pun menjawab bahwa dia hanya berusaha menempati janjinya kepada si Aki waktu pertama kali bertemu. Dan dia melakukan semua itu karena emang si Kazuo sangat mencintai si Aki. Aki yang mendengar hal itu dia pun nampak terharu. 生きてここからだよ。体力が回復するまではここにいてね。僕を Tak lama si dokter pun menghampiri mereka. Di sini entah kenapa si dokter berkata bahwa dia akan menyembuhkan mereka berdua. Setelah itu dia akan menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia juga akan memberikan imbalan kepada si Kazuo dan si Aki sebesar 700 juta yen sebagai tanda terima kasih dan sebagai imbalan cedera yang dia lakukan kepada mereka berdua. あと僕の資産なんだけど全部 Setelah makan, mereka pun saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Dan mereka berencana bahwa mereka akan menikah setelah bebas dari tempat ini. 違いないよ。もし言ってることが本当だとしても。出れた時のこと考えてるんだけど頑張ります。嬉しい大きい方。はいはい。 Hari demi hari, si dokter pun merawat mereka dengan sangat baik. Sampailah di suatu hari. Di sini, si dokter berkata bahwa mereka berdua akan segera bebas dan boleh pergi dari tempat ini sekitar 2-3 hari lagi. Alasannya, agar kondisi mereka semakin membaik. Dia pun menyuruh mereka berdua untuk minum obat yang sudah ia siapkan di atas meja tersebut. Dan ternyata itu semua scam anjing. Aki dan Kazuo yang baru tersadar itu terkejut dan ketakutan lagi karena sekarang mereka berada di tempat awal, tempat di mana mereka disiksa oleh si dokter Gelo tersebut.
また見せてほしいんだ。ただ Di sini si dokter berkata bahwa dia ingin merasakan sedikit lagi rangsangan ke kopetannya. Dan kali ini benar-benar sangat brutal, di mana dia akan menarik keluar usus si Kazuo dan mengaitkannya di sebuah pengait besi. Setelah itu, si Kazuo harus berjalan ke arah si Aki dan menggunting tali yang mengikat si Aki. 大丈夫、君ならできる。なんて顔して。Setelah ususnya diikatkan, Kazuo pun berusaha untuk bangkit dan melakukan apa yang si dokter Gelo tersebut inginkan. 君ならと思って期待したんだけど。お前ら席を起こさん。頑張れ。おい。頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ。もうあと半分。Karena jarak menuju ke tempat si Akinya agak jauh, Kazuo pun terpaksa harus menggunting ususnya sendiri. Ngilu bangsat. Dengan sisa tenaganya, Kazuo berusaha menggunting tali yang mengikat si Aki. Saat Kazuo menggunting tali yang mengikat tangan si Aki, di sini Aki dan Kazuo itu terkejut dengan adanya sebuah kawat di dalam tali yang mengikat tangannya si Aki tersebut. Si dokter pun berkata, "Tidak apa, kamu bisa mengguntingnya. Bapak mau digunting anjing." Babi, digunting mana cok? Logika aja, kawat setebal itu mustahil bisa dipotong. Apalagi menggunakan gunting kecil, ya kan? Gak jelas cok itu, emang orangnya aja itu. Halah ngasih scam cok, maksudnya tuh nipu anjing. Kazuo yang kehabisan tenaga, akhirnya dia pun terjatuh, tak berdaya. Kemudian, si dokter pun menyetel lagu Jepang sedih agar lebih dramatis. Kemudian, dia pun menghampiri si Aki yang lagi terdiam saat ini. Di sini si dokter pun mengepret si Aki beberapa kali karena si Aki tidak mau berbicara. Aki yang sangat benci dan marah kepada si dokter Gelo itu, dia pun menyiduhan atau meludahi si dokter beberapa kali. Setelah itu, Aki yang tahu tidak akan selamat dari tempat ini, dia pun mengeluarkan ceramah Nojutsu level 1 juta yang berisi tentang penghinaan untuk si dokter koplok tersebut. Aki berkata bahwa dirinya pernah bersama ibunya si dokter yang ternyata ibu si dokter itu adalah seorang pelacur di daerah Okubo. Dan dia memiliki bau sama seperti si dokter Gelo itu, di mana bau itu seperti bau tanah. Hal itulah yang membuat si dokter tidak pernah disukai oleh wanita.
Aki juga berkata bahwa si dokter adalah orang kesepian yang menyedihkan. Si dokter adalah dokter tolol, idiot, sok kuat, epic abadi, sering pakai nana jungler di Mobile Legend, gak bisa jump shot pakai shotgun di FF, sering tertawa di atas penderitaan orang lain, suka main slot, suka coli, suka korupsi, tidak punya otak, anak dajjal, keturunan Fir'aun, dan yang paling menyedihkan, si dokter tidak pernah dicintai oleh seorang wanita karena dia memiliki bau yang sangat tidak enak untuk dicium. それでもあんたを本当に愛してくれる人がいたら誰かだから寂しくてしょうがなくてこんなバカなことしてるんでしょ Si dokter yang mendengar ceramah Nujutsu itu langsung naik darah dan langsung menggergaji tubuh si Aki. Kemudian langsung memenggal kepala si Aki menggunakan dekol atau kampak yang membuat kepala si Aki copot dibuatnya. Di sisa nyawanya itu, Aki bisa sempat menggigit leher si dokter dan Kazuo yang ternyata belum mati, dia pun melemparkan benda tajam ke arah si dokter Gelo itu yang membuat si dokter itu kesakitan. Mampus anjing. Dan kini Aki pun menghembuskan napas terakhirnya sambil meneteskan air matanya. Oh my god, anjing, sumpah nyesek banget, cok. Kasian banget ya, cok. Singkat cerita, terlihat ada seorang pria pincang yang mengunjungi makam seseorang. Yang ternyata itu adalah si dokter Gelo yang sekarang masih hidup. Anjing emang. Gak jelas, anjing malah selamat, cok. Kesel banget gue. Kalau ada di sini gue rambling anjing. Di sini dia menandai makam si Kazuo dan si Aki dengan sebuah gunting yang digunakan si Kazuo waktu menggunting ususnya sendiri. Di sini bisa kita lihat banyak sekali makam seseorang di tempat ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semua makam di sini adalah orang-orang yang menjadi korban dari si dokter yang pibangsaten itu. Kemudian di suatu hari terlihat si dokter Gelo yang lagi mejing di pinggir jalan di dalam mobilnya. Di sini dia pun memakai parfum dulu. Entah dia mau ketemuan sama cewek yang ia temuin di Facebook atau apa. Namun saat ada seorang wanita yang melewatinya, inilah yang terjadi. Tamat. Ending yang sangat mengecewakan. Alah, tai lah anjing. Malah masih hidup anjing. Gimana cuy filmnya? Apakah seru atau gimana? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Mohon maaf ya guys ya kalau ada kesalahan baik itu dari alurnya atau penamaan tokoh-tokohnya atau kurangnya sensor. Sekali lagi saya minta maaf ya. Jangan lupa di like dan subrek kalau suka dengan videonya. Terima kasih. Oke lah cuy, gue Ari dan membimbing gue Reze serta Kapten Lepi Ackerman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan Shinjo Sasageo. Sayonara semuanya.